Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya tentang Amangkurat II atau yang biasa dikenal dengan nama Raden Mas Rahmat. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri sejarah dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya, sekaligus agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Amangkurat II atau Raden Mas Rahmat adalah merupakan penguasa Mataram Islam yang memerintah di Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1677 Masehi hingga tahun 1703 Masehi, menggantikan ayahandanya Amangkurat I. Raden Mas Rahmat naik tahta menjadi raja di Kerajaan Mataram Islam dengan gelar susuhunan Prabu Amangkurat Senopati Ingalogo Abdul Rahman Sayyidin Panotogomo Khalifatullah ingkang jumeneng kaping kalih. Amangkurat II atau Raden Mas Rahmat biasa dikenal dengan julukan Sunan Amral karena beliau punya kebiasaan suka memakai seragam Angkatan Laut Belanda sehingga mendapat julukan sebagai Sunan Amral yang berasal dari kata admiral yang berarti laksamana. Amangkurat II adalah putra dari Amangkurat I dengan Ratu Kulon yang memiliki nama asli Raden Mas Rahmat, dan setelah Ratu Kulon meninggal dunia, Raden Mas Rahmat atau Amangkurat II dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Pangeran Peke. Semasa menjadi putra mahkota atau Adipati Anom, Raden Mas Rahmat atau Amangkurat II berselisih dengan ayahandanya sendiri yakni Amangkurat I karena dipicu adanya berita bahwa jabatan Adipati Anom atau putra mahkota akan diberikan kepada saudaranya yakni Pangeran Singosari. Akhirnya pada tahun 1661 Masehi, Raden Mas Rahmat atau Amangkurat II pun melakukan pemberontakan. Namun ayahandanya Amangkurat I dapat menumpas dan meredamnya. Perselisihan Raden Mas Rahmat atau Amangkurat II dengan ayahandanya Amangkurat I pun semakin memburuk pada tahun 1668 Masehi ketika Raden Mas Rahmat atau Amangkurat II jatuh cinta kepada Roro Hoyi. Roro Hoyi adalah seorang gadis cantik dari Surabaya yang hendak dinikahi dan dijadikan garwa ampil atau selir oleh Amangkurat I, ayahanda dari Raden Mas Rahmat atau Amangkurat II. Namun berkat bantuan dari kakeknya Pangeran Peke, akhirnya Raden Mas Rahmat atau Amangkurat II pun bisa mengambil Roro Hoyi dari ayahandanya Amangkurat I untuk dinikahinya. Akibat dari hal tersebut, Amangkurat I pun akhirnya menjadi murka dan kemudian membunuh Pangeran Peke sekeluarga beserta dengan para pengikut dan abdi kinasih dari Pangeran Peke.
Raden Mas Rahmat atau Amangkurat II sendiri diampuni oleh Amangkurat I setelah mau dipaksa untuk membunuh Rorohoyi dengan tangannya sendiri. Pada tahun 1680 Masehi, Amangkurat II atau Raden Mas Rahmat memerintahkan untuk pembersihan hutan di daerah Wonokerto yang berjarak sekitar 10 km di sebelah selatan Surakarta untuk dibangun sebuah keraton Mataram Islam yang baru, dan keraton tersebut kemudian diberi nama Keraton Kartosuro. Sedangkan Pangeran Puger yang pada saat pemberontakan Trunajaya ditinggalkan di Keraton Pleret karena tidak bisa melawan pasukan Trunajaya, akhirnya melarikan diri dan menetap di Kajenar. Namun setelah Keraton Pleret dan ibu kota Mataram Islam telah ditinggalkan oleh prajurit Trunajaya, akhirnya Pangeran Puger pun kembali menempati Keraton Pleret. Pangeran Puger pun juga menolak untuk bergabung dengan Amangkurat II atau Raden Mas Rahmat karena beliau mendengar berita bahwa Amangkurat II bukanlah Raden Mas Rahmat, melainkan anak dari Cornelis Pilmen yang menyamar menjadi Raden Mas Rahmat, dan berita simpang siur tentang Raden Mas Rahmat muncul pada tahun 1680 Masehi yang menyebabkan kericuan di tengah masyarakat Mataram Islam. Dalam Babat Tanah Jawa disebutkan bahwa pada bulan November 1680 Masehi meletuslah perang antara Keraton Pleret yang dipimpin oleh Pangeran Puger dengan Keraton Kartosuro yang dipimpin oleh Amangkurat II atau Raden Mas Rahmat. Akhirnya setahun kemudian, yakni pada tanggal 28 November 1681 Masehi, Pangeran Puger pun menyerah kalah dan mau bergabung dengan Kerajaan Mataram Islam Kartosuro. Dalam Babat Tanah Jawa disebutkan bahwa Istana Mataram Pleret telah runtuh pada tahun 1677 Masehi, sedangkan Kartosuro adalah keraton baru sebagai penerus dari Keraton Mataram Islam Pleret seusai pemberontakan Trunajaya. Kemudian yang memberikan legitimasi pengesahan kekuasaan Amangkurat II adalah Panembahan Notoprojo yang berasal dari Kadilangu yang dianggap sebagai sesepuh Mataram. Dalam Babat Tanah Jawa dikisahkan bahwa Amangkurat II atau Raden Mas Rahmat saat menjadi raja di Kerajaan Mataram Islam Kartosuro berhati lemah yang mudah dipengaruhi, dan Pangeran Puger jauh lebih berperan dalam pemerintahan. Raden Mas Rahmat atau Amangkurat II naik tahta atas bantuan dari VOC, dan pada saat awal pemerintahannya tampak dengan mudah tunduk pada VOC, serta Amangkurat pun juga berhutang atas biaya perang sebesar 2,5 juta golden. Tokoh Mataram Islam anti VOC yang bernama Patih Nerangkusumo berhasil menghasut Amangkurat II atau Raden Mas Rahmat agar lepas dari jeratan hutang dari VOC. Pada tahun 1683 Masehi terjadi pemberontakan Wonokusumo yang merupakan keturunan dari Kajoran, dan pemberontakan tersebut berpusat di Gunung Kidul serta berhasil dipadamkan oleh Amangkurat II.
Pada tahun 1685 Masehi, Raden Mas Rahmat atau Amangkurat II menampung buronan VOC yang bernama Untung Suropati yang tinggal di rumah Patih Nerangkusumo. Kemudian Untung Suropati pun diberi tempat tinggal di desa Babirong untuk menyusun kekuatan melawan VOC. Pada bulan Februari 1686 Masehi, Kapten Francois Stark tiba di Kartosuro untuk menangkap Untung Suropati, dan Amangkurat II pun berpura-pura membantu VOC dalam pertempuran di Keraton Kartosuro. Setelah pasukan Kapten Tak masuk ke dalam perangkap, Untung Suropati serta pasukannya lalu menumpas habis pasukan Kapten Tak, dan sang kapten pun mati dibunuh oleh pasukan Untung Suropati. Kemudian Raden Mas Rahmat atau Amangkurat II pun merestui Untung Suropati dan Patih Nerangkusumo untuk merebut daerah Pasuruan. Anggajaya Bupati Pasuruan yang semula diangkat oleh Amangkurat II pun terpaksa menjadi korban, dan Anggajaya pun melarikan diri ke Surabaya bergabung dengan adiknya yang bernama Anggawangsa alias Adipati Jangrana. Amangkurat II atau Raden Mas Rahmat dikenal memiliki banyak istri, namun beliau hanya memiliki satu orang putra saja, yakni Raden Mas Sutikno. Dan menurut Babat Tanah Jawa disebutkan bahwa ibu dari Raden Mas Rahmat atau Amangkurat II semasa hidupnya mengguna-guna istri Amangkurat II yang lainnya agar tidak bisa memiliki keturunan atau mandul. Setelah Amangkurat II berhasil menumpas berbagai pemberontakan atas bantuan VOC dan kerajaan Mataram Islam dirasa aman, kemudian Amangkurat II pun mulai hilang rasa hormatnya kepada VOC serta tidak mau lagi bergantung kepada VOC. Sikap Amangkurat II tersebut akhirnya terbongkar oleh VOC, dan pihak VOC pun menemukan surat-surat Amangkurat II kepada Cirebon, Johar, Palembang, dan Inggris yang isinya ajakan untuk memerangi VOC. Pada tahun 1689 Masehi, Amangkurat II atau Raden Mas Rahmat pun juga mendukung pemberontakan Kapten Jonker terhadap VOC. Kemudian VOC menekan kerajaan Mataram Kartosuro untuk segera melunasi biaya perang Trunojoyo sebesar 2,5 juta gulden, dan Amangkurat II pun berusaha memperbaiki hubungannya dengan cara berpura-pura menyerang Untung Suropati di Pasuruan. Raden Mas Rahmat atau Amangkurat II meninggal dunia pada tahun 1703 Masehi, dan sepeninggal Amangkurat II, kerajaan Mataram Islam Kartosuro pun terjadi perebutan tahta antara Raden Mas Sutikno putra Amangkurat II dengan Pangeran Puger yang merupakan adik dari Amangkurat II. Demikianlah sepenggal kisah jejak misteri sejarah dan budaya tentang Amangkurat II atau Raden Mas Rahmat. Jangan lupa, jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten, sumangga terserah panjenengan.